Pak Haji. Ya. Pertama saya bersyukur saya telah bertemu dengan Pak Haji yang kedua kalinya. Walaupun yang kemarin tidak sempat curhat gitu Pak Haji ya. Karena itu ada acara curhat Mama Dede. Kalau ini namanya Papa Dede. Mama Dede pagi, kalau Papa Dede tengah malam. Iya Pak, betul. Ya sekarang saya akan minta pencerahan dan ada sedikit testimoni Pak Haji. Ya, testimoni. Acting mulai. Saya kenal RDAY kurang lebih mulai bulan Juli Pak Haji. Pertama saya diajak sama teman ya, Bu, ayo kita ke RDAY. Apa itu RDAY? Kata saya gitu. Ya, coba buka aja di YouTube. Nggak mau. Tak itu saya nggak digubris siapa ya, biarin saja ya. Dia ada. Yang kedua kalinya dia kirim video ya. Nah ini apa RDAY lagi gitu. Saya takut penipuan atau takut jangan ada yang lain-lain gitu ya. Nah yang ketiga kalinya Pak Haji saya dikirim video, saya buka. Kok ini ada yang cual-cual gitu ya Pak Haji. Dan seterus saya itu kan ada yang Pak Haji itu bangun 00, kemudian bersyukur senyum manis, sholat tahajud dan baca Al-Quran. Itu yang saya yang sangat menarik Pak Haji. Wah ini mah betul, ilmu ini bukan main-main gitu, karena hubungannya dengan Al-Quran dan Allah gitu ya Pak Haji. Nah terus saya cobain Pak Haji, betul ya dicobain. Setelah itu saya mencoba, ada yang celana dalam yang 9 hari ya Pak Haji. Nah saya bikin belum, karena saya ingin cepat-cepat gitu ya Pak Haji menggunakannya. Baru 3 hari juga saya sudah itu celana dalam ya Pak Haji. Dan sana katanya simpan di atas pintu ya, dicoba. Nah itu terus kok Pak Haji daripada teman yang ngajak saya, jadi sekarang sampai saya yang lebih ngebet ke sini gitu Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin Pak Haji gitu. Nah saya coba udah disimpan di sana. Nah Pak Haji, alhamdulillahirabbil alamin, saya ya yang tadinya ya mungkin saya itu Pak Haji sebenarnya punya anugerah ya, punya amanah gitu ya, yang harus saya selesaikan setelah mengamalkan ilmu RDAY yang itu, yang dari Pak Haji, dari RDAY Pak Haji. Alhamdulillah yang tadinya Pak Haji saya tidak betah di rumah, yang tidak betah di rumah, apa sebabnya tidak betah di rumah? Takut ada yang datang ke rumah, ada yang menagih atau apa. Sekarang kebalikannya Pak Haji, saya sampai jadi nggak mau kemana-mana gitu. Sekarang jadi senang di rumah dan pede gitu Pak Haji. Jadi pikiran saya itu tenang. Saya akan hadapi apapun yang terjadi. Kalau ada yang menagih atau yang apa, tenang, semangat, saya pasti bisa gitu Pak Haji. Kalau dulu saya takut Pak Haji. Takutnya di mana? Takut ada yang ke rumah, takut ada yang nagih gitu. Tapi sekarang saya alhamdulillah Pak Haji bebas, jadi semangat, pasti saya bisa gitu Pak Haji. Ibu yang ngomong, yang lain pada alhamdulillah gitu Pak Haji. Nah yang selanjutnya Pak Haji, saya minta pencerahannya dari Pak Haji ya. Banyak harusnya maaf ya, tahun kemarin itu ya Pak Haji, saya tahun 2004 terpanggil untuk berangkat ke Tanah Suci, tapi saya sampai tidak bisa berangkat Pak Haji. Apa sebabnya? Tidak terlunasi. Nah mudah, sekarang saya sudah kenal dengan RDAY, pasti Pak Haji saya bisa berangkat. Tuh.
Pokoknya gini Pak, Ibu, Ya, kita jangan pencerahannya. kalah sama anak yatim RDAY. Anak yatim yang besok berangkat umroh bulan Desember tuh anak yatim usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Besok juga yang berangkat umroh awal 2025 juga 160 orang juga anak yatimnya umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak ada yang gede-gede, Bu, kecil-kecil. Iya. Nah, itu sekarang lagi proses bikin paspor. Iya. Kita nih udah tua bangka, boro-boro paspor, KTP aja udah kadaluarsa. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus semangat. Pasti saya berangkat umroh, pasti saya berangkat umroh, Amin. pasti saya berangkat umroh, begitu. Jadi itu Pak Haji, saya minta pencerahannya supaya saya dilancarkan gitu Pak Haji. Ya mesti yakin Bu, kalau nggak Oh, yakin iya. nggak bisa, yakin pasti bisa. Ya emang saya sudah yakin. Ya Sekarang terus sudah- terus ya. sampai terkabul ya. Iya, Yuk iya. Bapak Ya, apa makasih. pertanyaannya? Yuk Bapak pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Batam Pak Haji. Saya Irwan yang dari Batam Pak Haji. Ya, Ada sedikit testimoni Pak Haji yang mungkin sudah lama nggak saya dengar lagi tentang stempel goib Pak Haji. Apa? Stempel goib. stempel goib. Iya Pak Haji. Contohnya kayak gimana? Loh. Ya jadi kalau stempel goib tuh kalau Bapak dan Ibu bikin penawaran, nanti kan di bawahnya ada tanda tangan. Misalkan pengadaan mobil, PTA butuh mobil, Bapak dan Ibu marketing mobil atau marketing. Nah itu kan bikin penawaran. Ini kan ada tanda tangan pincapnya. Nah ini langsung distempel Pakda alat kelamin masing-masing. Kalau ibu ya di memeknya jebrot, 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 jebrot gitu. Kalau yang laki cepot, 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 cepot. Nah langsung ini masukin amplop, kirim penawarannya. Kalau mau ngelamar juga begitu. Kalau online HP-nya ditempelin di kontol kita. Cuk, 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 cuk. Langsung enter, enter, kirim. Itu pasti dipanggil. Manjur Pak Haji. Manjur, Bang. coba testimoni. J, shoot J, testimoni. Tepuk tangan dulu dong. Stempel goib. Stempel. Ilmu Kearifan Lokal RDI, stempel goib. Ya bos, testimoni bos. Yang pasti saya meyakinkan pasti Pak Haji yang kedua kalinya pasti manjur juga. Saya sedang jalanin yang kedua kalinya nih Pak Haji. Ya, Jadi coba yang bos pertamanya pernah, pasti bos pernah meraktekin ilmu RDI terkabul apa aja coba bos, biar yang teman-teman denger bos. banyak sih Pak Haji, cuman yang Nggak apa-apa, stempel satu goib atau ini dua, aja. coba, satu atau yang pasti dua. yang stempel goib ini Pak Haji. Ya, Jadi sudah pasti klien minta direnovasi, dia punya apartemen. Tapi dia bilang ke saya butuh 3 kontraktor ya, dia bilang untuk perbandingan. Oke, nggak masalah, saya yakin aja Pak Haji. Karena lu sebelum ngomong udah kena colek dulu Pak Haji. Oke, besok saya kirimkan, saya bilang saya siapin penawarannya, saya stempel goib nih, guru suruh stempel, saya stempel goib. 1 minggunya saya dipanggil Pak Haji. Kita jumpa katanya, dia orang asing Pak Haji. Oke, kamu punya harga di tengah katanya, tidak tinggi tidak bawah, tapi tak tahulah saya mau sama kamu katanya. Udah itu Rp1 nggak nawar Pak Haji. tepuk tangan dong. Jadi saya bilang deal. Wah kena colek lagi lo nih. Jadi yang kedua kali 3 hari yang lalu saya kirim stempel goib lagi Pak Haji. Yakin pasti jadi, pasti manjur Pak Haji. Pasti, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Kasih semangat. Wow. Oke, yang keduanya Pak Haji, Ya. rupanya ilmu colek-colek nih Pak Haji. Ya. Bukan manusia aja yang tunduk. Bukan manusia aja, Iya, setan pun tunduk Pak Haji. setan tunduk. Tepuk tangan dong untuk manusia menaklukkan setan. Jadi anak saya dia lagi liburan, dia sekolah di Surabaya. Ya. Pulang dari liburan itu malam pertama dia ada merasa aneh di tempat kosannya. Dia nggak ngomong, malam keduanya nggak bisa tidur, jam 12:30 dibangunin mamanya, ditelepon mamanya, dibangunin saya. Lihat tuh si adek katanya, kenapa? Digangguin, yang bonekanya jatuh, yang di plafonnya dikeresek-keresek, di jendela diketok-ketok. Saya hanya ingat ilmu colek aja nih Pak Haji kan.
Udah ambil air 1 gelas, buat apa Pak? Ambil aja, saya bilang. Ambil, ya udah. Pakai tangan kamu, kaki kanan gini, ikutin ya. Colek, masukin, kemana Pak? Ke lubang memek kamu, saya bilang. Terus basahin dulu. Habis itu masukin ke dalam gelas, ya ikut seperti arahan Pak Haji, yang atas ridha Allah, dengan sendirinya yang ada di dalam diri saya, ataupun yang saya tambahin, saya kembangkan Pak Haji, ataupun yang ada di sekitaran saya atas izin Allah, pergi dengan sendirinya. Setengah jam lagi dia bilang, bukan tuh setan yang nyari, saya yang nyari setannya, kok nggak ada lagi Pak Haji. Tepuk tangan dong. Iya, jadi saya bilang, Luar ini biasa. yang colek bukan manusia, setan aja tunduk nih Pak Haji. Ya. Salut saya Pak Haji, manjur banget Pak Haji. Ya, Terus apa lagi bos? Tapi yang alhamdulillah yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Haji, selama saya lebih kurang 4 bulan, begitu banyak yang Allah kabulkan untuk saya. Tapi yang paling pertama yang tidak bisa diukur dengan mungkin harta atau materi, saya dapat ketenangan hati, jiwa Pak Haji. Itu yang paling utama yang Allah kabulkan untuk saya Pak Haji. Ya, Yang tidak luar bisa dibayar biasa. sama nilai materi ataupun uang Pak Haji. Ya seperti Pak Haji bilang, dengan kita pertobatan ya Pak Haji ya, atas anugerah ini bisa lebih dekat sama Allah. Baik ibadah, sedekah dan berdoa. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi.